seperti menundukkan seseorang dengan jampi-jampi. Tapi jampi-jampinya pakai ayat Allah. Kok bisa Ustadz? Diajarkan beberapa ayat, tambah ayat ini, tambah ayat ini, tambah ayat ini, bisa berfungsi untuk pelet Ustadz. Disinilah setan bermain. Disinilah iblis dan bala tentaranya berperan. Dan inilah keburukan yang paling buruk, yaitu kalau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, kalau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, yang mengatasnamakan ayat Allah untuk sebuah keburukan, coba cerna baik-baik, dalami makna yang ditanyakan oleh pertanyaan ini. Kalau melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, mengatasnamakan ayat Allah untuk sebuah keburukan, seperti menundukkan seseorang dengan jampi-jampi. Tapi jampi-jampinya pakai ayat Allah, ya kan? Apakah ini dikatakan syirik? Kalau itu benar-benar ayat-ayat Allah seperti yang ada di dalam agama yang lurus, mustahil ia bisa digunakan untuk keburukan. Kita sudah belajar tadi, ihdinas siratal mustaqim. Kalau itu benar-benar ayat-ayat Allah seperti yang diajarkan di dalam jalan yang lurus, mustahil dia bisa digunakan untuk keburukan. Mustahil. Kok bisa Ustadz? Diajarkan beberapa ayat, tambah ayat ini, tambah ayat ini, tambah ayat ini, bisa berfungsi untuk pelet Ustadz. Jampi-jampi untuk membuat hati suami tunduk kepada kita, hati istri tunduk kepada kita, hati seorang wanita yang kita idam-idamkan tunduk dan mau mencintai kita. Kok bisa Ustadz? Berarti pakai bengkok. Bukan pakai jalan yang lurus. Karena mustahil ayat-ayat Allah yang diturunkan untuk petunjuk bisa digunakan untuk keburukan. Buktinya bisa Ustadz. Buktinya, dia katakan bukti. Buktinya bisa Ustadz. Kita akan jawab, kalau Anda melihat kebenaran dari sesuatu yang terbukti, menurut Anda terbukti, di sana, di luar Islam, ada orang pakai jampi-jampi, pakai bahasa dia dengan agama dia untuk pelet, buktinya bisa? Berarti benar dong agama orang itu, karena jampi-jampi yang diajarkan di dalam agama itu untuk memelet seseorang bisa terwujud pelet itu. Paham? Hah? Maka tidak boleh meyakini sesuatu terwujud itu artinya benar. Tidak boleh. Sesuatu terjadi, oh berarti benar. Tidak. Kebenaran tidak dilihat dari cara seperti ini. Kebenaran tidak dilihat dengan bahwa dia terwujud apa yang kita inginkan. Disinilah setan bermain.
Disinilah iblis dan bala tentaranya berperan. Tak ada ayat yang membuat kita bisa kita gunakan untuk menghilang. Tak ada ayat yang bisa kita gunakan untuk menundukkan hati orang. Tak ada ayat yang bisa kita gunakan untuk membuat rezeki kita bertambah banyak. Tak ada ayat yang bisa kita gunakan untuk makna-makna yang seperti itu. Nggak ada. Kenapa? Karena di jalan yang lurus itu tidak pernah diajarkan. Di jalan yang lurus itu tidak pernah diajarkan. Baca ayat, tunjuk orang, putus tali jantungnya, mati dia. Gitu. Nggak ada ayat yang seperti itu. Kalaulah ada ayat yang seperti itu, untuk apa ada perang Badar? Untuk apa Rasul berjihad di perang Uhud? Paham nggak? Kan para sahabat tinggal berbaris saja, baca ayat, teng, mati Abu Jahal. Ya? Paham nggak antum? Kenapa harus berdarah-darah Rasul kita tercinta? Allah ingin membuktikan kepada kita, tidak ada yang namanya ayat membuat kita tahan sabetan senjata tajam. Berarti ayat digunakan untuk ilmu-ilmu yang seperti ini sudah pakai bengkok-bengkok. Karena jalan yang lurus, tak ada orang yang mengerti Al-Quran, mengamalkan lebih daripada Nabi dan para sahabat. Banyak di antara mereka mati terbunuh, ditusuk pedang, padahal mereka menguasai Al-Quran. Betul atau tidak ini? Menurut antum, logika saya berpikir benar atau tidak ini? Kalau begitu nggak ada jihad. Main tembak teng, wah, kalah pokoknya. Senjata tajam sekarang kalah. Ya, pistol sekarang kalah udah. Pistol begitu nembak orang masih bisa hidup. Pistol ketika nembak orang masih bisa apa? Bisa hidup. Kena di sininya, kena di kakinya, kena di lengannya, orang masih bisa hidup. Bahkan ada yang kena di dadanya tapi nggak sampai kepada organ penting, dia masih hidup. Tapi ini enggak, teng, tali jantung yang putus, langsung mati. Lebih hebat daripada pistol itu. Tapi dia bisa, Ustadz. Dia bisa, Rasul enggak bisa. Siapa yang benar, siapa yang salah? Allahu a'lam. Dan inilah keburukan yang paling buruk, yaitu ayat-ayat Allah yang tujuannya untuk mengajar kebaikan, diturunkan untuk petunjuk, untuk kebaikan, justru dia gunakan untuk hal yang buruk. Termasuk syirik.